Terima kasih yang udah klik channel kami, Mama Happy. Kalau berkenan silakan subscribe dan bunyikan loncengnya biar dapat update dari kami. Assalamualaikum. Halo Mak, kami mau cerita ya Mak. Kali ini tentang Sis, ibu rumah tangga dengan 2 anak. Perempuan yang berwatak keras, suka bicara keras dan kasar, persis seperti watak ibunya yang juga keras terhadap ayahnya yang durhaka kepada suaminya. Sis menikah dengan Sam. Pernikahan atas dasar cinta, suka sama suka, hingga mereka mempunyai 2 anak. Sis lahir dan dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang keras, betul-betul keras. Ibunya terbiasa bicara dengan nada keras dan kasar, sering berteriak keras-keras. Memang orang keras, menggunakan kata-kata kasar. Berbagai nama binatang Mak keluar dari mulut ibunya kalau lagi marah. Kontras dengan si ibu, bapaknya sangat lemah lembut dan pendiam. Orang-orang bilang bapaknya cenderung bodoh karena gak pernah merespon, gak pernah melawan semua kata-kata kasar yang diucapkan oleh istrinya. Bapaknya Sis udah meninggal 5 tahun yang lalu karena diabetes yang parah. Ketika si bapak sakit, semua orang kampung tahu Mak, bukannya dapat perawatan yang baik dari istrinya, si bapak malah mengalami kekerasan demi kekerasan psikis dari istrinya. Mulai dari caci maki hingga membiarkan si bapak tergeletak di tempat tidur tanpa obat. Sebetulnya ini kekerasan dalam rumah tangga loh Mak, sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf B Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Disebut sebagai perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Jadi kan Mak, korban KDRT itu bukan hanya perempuan, laki-laki juga bisa jadi korban. Ingat ya Mak, jangan menganggap bahwa korban KDRT hanya perempuan dan pelakunya hanya laki-laki. No, bisa kebalikannya. Laki-laki juga bisa jadi korban KDRT dan perempuan juga bisa jadi pelakunya. Lima tahun kemudian, ibunya Sis jatuh sakit. Mulanya asam urat dan kolesterol tinggi. Biasa lama sakit orang zaman sekarang kan itu kan, asam urat, kolesterol tinggi, lalu stroke dan lumpuh. Ya kayak gitu ibunya Sis ini. 3 tahun lamanya dia tergeletak dengan sakit lumpuh yang parah. Kedua kakinya gak bisa digerakkan sama sekali. Ibu Sis nampak sangat menderita, sehingga anak-anaknya termasuk Sis berusaha mencarikan pengobatan alternatif dengan meminta bantuan tabib atau kiai. Suatu hari, Sam, suaminya Sis, mengajak Sis menemui seorang kiai di sebuah desa. Kiai tersebut dikenal mampu menyembuhkan orang-orang sakit. Pak Kiai bertanya kepada mereka, apakah ayahnya masih hidup? Sis menjelaskan bahwa ayahnya udah meninggal 5 tahun yang lalu. Ternyata kan Mak, menurut Pak Kiai, ibunya ini punya kesalahan yang belum dimaafkan oleh ayahnya. Ayahmu membawa rasa sakit hingga ia meninggal dunia. Gampangnya, ibumu ini durhaka sama ayahmu. Demikian penjelasan Pak Kiai. Tapi masih ada yang bisa dilakukan ibumu. Katakan kepada ibumu, ziarahilah kuburan ayahmu dan minta maaflah kepadanya. Insya Allah semua akan dimudahkan. Jadi gitulah Mak,
Sis menyampaikan pesan Pak Kiai kepada ibunya dengan hati-hati. Lalu, Sis dan saudara-saudaranya menggendong ibunya berziarah ke kuburan ayahnya. Di atas kuburan ayahnya, si ibu menyampaikan isi hatinya. Dia meminta maaf kepada suaminya. Dia menangis sesenggukan. Entah apa yang dibayangkannya, entah apa yang ada dalam pikirannya. Wallahu a'lam. Mungkin nggak mudah bagi kita percaya ya kan Mak, bahwa hubungan suami istri ternyata bisa menyisakan rasa sakit hati dan kemarahan hingga akhir hayat. Seorang suami atau istri yang tersakiti di masa hidupnya ternyata bisa membawa rasa sakit hati itu hingga ke alam kuburnya. Dan yang mengerikan, sakit hati suami kepada istrinya atau sebaliknya bisa menghalangi atau mempersulit salah satu pihak untuk segera meninggal dunia. Ngeri ya Mak ya. Itulah yang terjadi sama ibunya Sis ini. Hanya berselang 1 hari setelah ibunya berziarah ke kuburan suaminya dan meminta maaf, keesokan harinya si ibu meninggal dunia dengan tenang. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Hari itu langit mulai temaram. Sam, laki-laki 55 tahun, suaminya Sis itu kan Mak, tergeletak gak berdaya di atas tempat tidur. Air matanya mengalir perlahan. Laki-laki yang selama ini nampak keras, ketika sakit nampak sangat lemah. "Kamu kenapa?" tanya adiknya. "Mana istrimu?" lanjut adiknya lagi. "Aku sedang sangat khawatir sama istriku," katanya. "Kenapa?" Adiknya penasaran. "Aku gak mau kalau istriku sampai durhaka sama aku, persis seperti mama mertua dulu. Aku takut istriku mengalami hal yang sama." Sam tiba-tiba menangis. Dia lalu bercerita panjang lebar tentang kehidupan rumah tangganya yang dijalaninya sepanjang lebih 20 tahun. Dia ceritakan kepada adiknya. Sam gak pernah merasakan diperlakukan sebagai suami. Misalnya dalam bentuk pelayanan standar, bikin kopi sebelum atau sesudah dia pulang kerja, mencucikan pakaiannya, atau menyediakan makanan di meja makan. Hal sederhana kayak gitu aja teramat sulit bagi Sam untuk mendapatkan dari istrinya. Kalau itu dipermasalahkan, istrinya akan berkata dengan nada tinggi dan kasar, "Bukannya itu bisa kau kerjakan sendiri? Mau diambilkan makan, disuapi kayak bayi gitu." Komentar istrinya dengan nada ketus. Hingga ke hal-hal yang sangat sensitif, hubungan suami istri misalnya. Aku tuh lebih sering menerima penolakan dengan kata-kata kasar dari istriku. Istriku itu gak pernah punya ekspresi suka, gak pernah menikmati. Aku seperti tidur dengan sebatang pohon kayu, dingin, kasar, keras. Begitu cerita pilu Sam kepada adiknya. "Tapi kan kamu sanggup melewati 20 tahun bersama istrimu hingga punya 2 anak dan 2 menantu. Komentar pedih dari adik Sam dengan mata berkaca-kaca. "Seharusnya kamu cepat mengambil keputusan dari dulu," lanjutnya sedikit marah. "Iya, mestinya gitu, tapi aku memikirkan anak-anakku." Begitulah Mak,
Sam, suami Sis, yang ketika itu sedang sakit, tergeletak, tidak berdaya, dibiarkan sendirian oleh Sis istrinya. "Aku sakit loh, Mak," kata Sam sambil memegang tangan Sis. "Terus mau diapain? Tinggal ngambil obat, dimakan, nanti juga sembuh," jawab Sis dengan ketus, dengan muka judesnya. Padahal nggak sekedar demam atau flu, rupanya si Sam itu menderita hepatitis yang parah. Dan malam itu dia diantar ke rumah sakit oleh tetangganya, bukan oleh istrinya. Dalam hati, Sam membulatkan tekad. "Ini saatnya aku meninggalkan istriku," bisiknya dalam hati. Ternyata betul, Mak. Sampai di rumah sakit, Sam gak tertolong. Dia menghembuskan nafas terakhirnya. Dari sudut kedua matanya mengalir air bening, mengalir air mata. Entah apa yang ditangiskan oleh Sam. Entah apakah dia bahagia menemui Tuhannya dan bahagia meninggalkan istrinya. Bagaimana menurut Anda, Mak? Komentar ya, Mak. Oke, Mak, itu dulu cerita dari kami. Beritahu kami kalau Anda menyukainya. Tekan subscribe, tekan juga tombol loncengnya supaya Anda mendapat update dari kami. Kalau ada cerita menarik yang ingin Anda bagikan, hubungi kami dan kami akan mengisahkannya untuk Anda semua. Terima kasih.